Serangan Rusia makin brutal. Inggris malah sebut bakal hentikan bantuan penting ini ke Ukraina tak lama lagi. Mengapa? Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-186 pada Minggu. Di tengah perang yang masih berlanjut, Rusia menembakkan artilerinya ke beberapa kota Ukraina di seberang sungai dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Pejabat setempat mengatakan, serangan Rusia tersebut menambah penderitaan warga karena laporan penembakan di sekitar pembangkit memicu kekhawatiran akan bencana radiasi. Selain itu, Angkatan Udara Rusia juga menyerang bengkel di pabrik motor Sich di wilayah Zaporizhia, Ukraina, di mana helikopter sedang diperbaiki. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pasukannya menghancurkan fasilitas penyimpanan bahan bakar di wilayah Dnipro sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina. Negara Amerika Serikat dan sekutu baratnya berdiri untuk memberikan dukungan pada Ukraina. Barat menjatuhkan sanksi yang berat pada Rusia. Selain itu, Barat juga berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan maupun bantuan militer untuk Ukraina. Salah satu senjata yang memberikan banyak bantuan senjata untuk Ukraina adalah Inggris. Namun, agaknya Inggris akan menghentikan bantuannya ke Ukraina segera. Mengapa? Dukungan keuangan Inggris untuk militer Ukraina akan berhenti pada akhir tahun. Sumber Kementerian Pertahanan mengatakan kepada Sunday Times, London telah memberi Kiev lebih dari 2,3 miliar dalam bantuan militer. Tetapi siapapun yang memimpin Inggris berikutnya harus berurusan dengan ketegangan keuangan publik dan menurunnya antusiasme publik untuk konflik yang berlarut-larut. Melansir Rusia Today pada Minggu, PM Inggris Boris Johnson mengunjungi Kiev minggu lalu, di mana ia mengumumkan paket baru bantuan militer ke Ukraina senilai 63 juta di atas 2,3 miliar yang dilakukan oleh Inggris sejak operasi militer Rusia dimulai pada Februari. Johnson berjanji untuk mendukung militer Kiev selama apapun, dan calon penggantinya, Menteri Luar Negeri Liz Truss, dikenal karena sikapnya yang lebih hawkish atau agresif terhadap Rusia. Inggris saat ini bergulat dengan inflasi yang melonjak, diperkirakan mencapai 18% pada awal 2023, dan rekor harga bahan bakar didorong oleh kekuatan pasar, gangguan pasokan karena konflik di Ukraina, dan keputusan Inggris untuk memotong impor energinya dari Rusia. Sebagian besar kenaikan harga ini diteruskan ke konsumen, dengan regulator Energy Ofgem menaikkan batas harga energi pada hari Jumat sebesar 80%. Langkah ini akan membuat rumah tangga rata-rata membayar lebih dari 3.500 per tahun untuk tagihan energi. Anggota Partai Konservatif akan memberikan suara mereka bulan depan untuk Truss atau mantan Kanselir Rishi Sunak untuk menggantikan Johnson sebagai pemimpin partai dan PM Menteri Inggris. Sebagai pemimpin partai dan PM Inggris, siapapun yang menang harus menyeimbangkan komitmen mereka untuk mendanai militer Ukraina dengan meningkatnya seruan dari para juru kampanye untuk meringankan tagihan energi, mengimbangi kenaikan biaya hidup, dan membayar rumah tangga untuk menampung pengungsi Ukraina. Dengan latar belakang ini, dan meskipun permintaan solidaritas Kiev dari Republik Eropa, dukungan dari kebijakan sanksi Inggris terhadap Rusia semakin berkurang. Jejak pendapat Diego pada bulan Maret menemukan bahwa 48% orang Inggris mendukung peningkatan sanksi terhadap Rusia, dan jika itu menyebabkan tagihan energi yang lebih tinggi. Pada bulan Juni, telah turun menjadi 38%. Demikian juga sementara 49% mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka akan menghadapi kenaikan pajak untuk menanggung militer Ukraina. Jumlah itu telah turun menjadi 41%.